yang kata orang sesak nafas aku itu karena stres. Kata dokter juga karena stres. Jadi aku merasa, oh aku stres, lagi stres nih, makanya aku sesak nafas gitu. Sampai akhirnya orang-orang tahu banget sesak nafas aku itu karena lagi stres. Itu SMA aku aman-aman aja, kuliah aku aman-aman aja, kerja akhirnya aku pindah ke Jakarta, kerja di tahun pertama masih aman-aman aja, kerja di tahun 2 aku makin doyan makan tepung terigu seperti bakmi. Gila, bakminya kan enak-enak ya di Jakarta sini kan, apalagi di Kelapa Gading. Ya, betul. Enak-enak banget, nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak enak. Setiap hari itu hampir makan bakmi gitu loh. Terus suka juga minuman-minuman yang sekarang tuh kayak boba-bobaan gitu, susu boba gitu. Demen banget lah pokoknya. Kayak aku bisa craving of sugar tuh everyday gitu loh. Oke. Terus Wow. kayak aku pengen banget kayak kayak makan boba tuh nyenengin banget nggak sih? Pengen banget makan boba mulu gitu. Sampai aku bisa pesan boba tuh seminggu tuh 2 kali lah gitu. Makan bakmi seminggu 3 kali. Sampai dulu aku punya prinsip nggak usah makan nasi. Ya akhirnya itu aku kayak gitu hampir berapa lama ya? 6 bulanan kayaknya. Akhirnya aku jatuh sakit. Sakit, dada aku sakit, sesak nafas parah. Ternyata aku GERD. GERD yang udah GERD itu berarti tingkatan atasnya lagi di atas sama-sama penyakit dari lambung. Cuma kalau GERD itu asamnya naik ke kerongkongan gitu loh. Jadi dia bisa neken ke Sesek jantung ya. juga. Dan itu ganggu pernafasan banget. Jadi udah sakit asam lambung intinya. Nah, asam lambung itu ganggu banget ya. Aku sampai sesak nafas, dada aku sakit gitu. Ganggu aktivitas juga. Jadi kemana-mana aku sesak nafas. Di kantor sesak nafas, ketemu orang juga sesak nafas. Itulah pokoknya nggak nyaman banget sih. Ya, ya. Aku cek ke dokter juga katanya itu aja mah segala macam, dikasih obat juga nggak sembuh sembuh, dikasih obat nggak sembuh sembuh, cuma kayak gitu, kayak dikasih obat sembuh mendingan dikit ntar balik lagi sakit lagi. Sampai akhirnya aku apa namanya baca-baca juga, baca-baca buku segala macam, lihat-lihat Instagram tentang healthy food, akhirnya baru sadar ternyata sakitku ini karena pola makan aku yang salah gitu. Gitu sih, pola makan aku tuh apa aja sih ternyata dari dan baru sadar banget ternyata semua makan yang kita makan setiap hari, apalagi makanan yang enak-enak itu, ternyata itu tuh justru nggak healthy food banget, justru itu yang pemicu aku sakit selama ini, yang kita sadar gitu, apalagi usia kayak kita, dan itu akumulasi ternyata. Mungkin aku makannya itu dari aku SMP, dari aku SMA, akumulasinya ya rasanya pas aku kerja gitu. Oh, oke. Jadi memang apa yang kita taburkan pada saat kita kecil tuh 10 tahun, 50 tahun, 5 tahun kemudian kita akan rasain sendiri ya Kak ya hasilnya ya. Bener, bener banget, bener banget, bener banget. Iya. Dan itu ternyata aku baru tahu kalau ternyata asam lambungku itu, uh, aku asam lambung ini karena aku nggak bisa makan terigu, gluten. Oh, gluten. Jadi juga akhirnya baru tahu kalau si gluten ini bisa merusak, gluten ini, kandungan gluten itu kan protein yang ada di dalam tepung terigu itu kan. Nah, kalau misalnya si gluten ini kena ke usus aku, karena usus aku itu memang ada sesuatu masalah pencernaan, dia itu bisa merusak dinding dinding usus aku. Jadinya itu yang bikin aku sakit. Pertama yang langkah pertama yang bisa dilakukan untuk tahu makan mengkonsumsi sesuatu yang healthy food itu sih, kalau menurut aku jangan sampai sakit dulu ya. Mendingan kita sekarang kan semua untuk mencari informasi itu kan gampang banget, mudah banget. Dan kita tuh tahu gitu loh, kira makanan mana sih yang nggak bagus, nggak ada nutrisinya, makanan mana yang ada nutrisinya. Dari situ aja kita udah bisa cari-cari gitu loh di jurnal apa di Google atau di mana-mana, kan banyak itu di Instagram juga, makanan mana yang oke, makanan mana yang mengandung ini itu. Sebenarnya dari situ kita mesti tahu dulu, jangan sampai nunggu sakit dulu sih, jangan sampai nunggu sakit terus kita baru tahu mana makanan yang sehat,
kalau kita sudah sekarang tahu mana aja makanan sehat dari kita baca-baca buku atau informasi, kita telah itu dulu aja. Misalnya sayur bagus, sayur mentah bagus buat kita nih, dari dibandingkan kita makan dibandingkan kita makan goreng-gorengan. Ya udah, kita perbanyak makan sayur, gorengannya dikit, gorengan juga nggak apa-apa, miceh atau makanan ciki-cikian deh, kayak gitu. Kalau kita misalnya tahu sayur lebih bagus, ya udah kita lebih pilih sayur gitu. Terus kayak misalnya pilih cemilan atau pilih apa juga, kita pilihnya bener-bener yang mana kira-kira itu yang minim dari bahan-bahan kimia. Kalau bisa sih semua yang asli, yang natural. Jadi simpelnya pilih makanan minim banget kimianya gitu, minim banget olahannya, mending yang masih natural gitu. Jadi jangan sampai kita mesti sakit dulu baru kita menerapkan hidup sehat, makan sehat. Mending kalau kita udah tahu mana yang benar, kalau kita sudah tahu kita harus makan apa, konsumsi apa biar sehat, kita lakuin deh. Karena semua itu akumulasi menurut aku. Jadi kayak sekarang makan makanan barangan, makan A, I, U, E, O, pengen makan itu sepuasnya, saya nggak apa-apa. Kita tuh mesti tanggung jawab sama badan kita sendiri, ya nggak? Kita yang makan, kita nggak mungkin nyalain orang lain. Jadi kita makan nih, misalnya sekarang aku pengen gorengan, pengen banget tahu kan sebanyak-banyaknya. Terus nanti tiba-tiba aku radang tenggorokan. Terus aku nyalahin siapa? Nyalahin masak. Nggak mungkin nyalahin yang ngasih aku gorengan, enggak. Karena aku yang makan, keputusan ada di aku saat aku masukin makanan itu ke dalam mulut. Jadi konsekuensinya apa ya aku harus tanggung. Sebenarnya nggak ada ruginya loh kita makan sehat itu. Itu benar-benar bisa ya untuk kita sendiri, kita harus bertanggung jawab sama hidup. Tuhan kasih kita hikmat setiap hari, Tuhan kasih kita pilihan, maksudnya kasih kita hikmat untuk memilih makanan apa yang harus kita makan, dan itu untuk kesehatan kita juga. Kan kita hidup harus bertanggung jawab gitu. Nggak keren kalau nggak ngikutin trennya. Sebenarnya gimana ya? Kita masing-masing kembali ke kamu pengennya nanti aku jadi apa sih? Aku gimana sih nanti kedepannya? Kalau misalnya kayak sekarang deh, trennya orang nyobain minuman boba, ya nggak sih? Minuman boba, tempat kedai-kedai boba yang baru, semua orang pengen nyamperin, nyobain, nyipin gitu. Dulu aku juga kayak begitu gitu loh. Sampai akhirnya aku sakit gitu. Terus sekarang giliran ajakin nyobain tempat boba yang aku nggak makan, tau nggak? Aku sampai minumnya aja es cincau. Jadi saat orang-orang minum boba, aku tuh minumnya es cincau yang mirip-mirip lah bentuknya gitu. Dibilang nggak tren, ih apa banget sih Ruth gitu kan. Ini enak banget nih gini-gini. Kamu mah jadul banget kayak orang tua gini-gini. Tapi akhirnya nggak apa-apa lah gitu. Aku udah pernah nyoba gitu. Dan kalau disuruh coba lagi, aku nggak mau karena aku nggak mau sakit lagi kayak gitu. Jadi kali tubuhmu masing-masing, kamu tahu kamu bisa makan apa, kamu nggak bisa makan apa. Gitu sih. Oke, thank you Kak Ruth untuk kesempatannya.